Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyunese SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Biak Numfor. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 yakni 1. Saya hanya mentransfer materi pembelajaran. 2. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik masing-masing siswa. Hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran berhasil. 5. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. 6. Pembelajaran berpusat pada guru atau disebut teacher center. Pembelajaran teacher center. Pembelajaran teacher center ini yakni kurang peduli apakah murid sudah benar-benar paham karena hanya fokus menyelesaikan materi. Hanya meminta murid untuk menghafal materi saja yang telah diberikan oleh guru. Saya sering merasa gagal apabila banyak siswa yang tidak tuntas setelah evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, menilai dari berbagai aspek, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi aspek afektif, psikomotor, budaya, sosial, dan spiritual. Murid sebagai subjek pembelajaran, yakni pembelajaran berpusat pada murid, sehingga murid bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru sebagai fasilitator. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Guru harus mempelajari karakteristik murid, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. 2. Menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. 3. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan pada murid, berusaha menjadi teladan yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. 3. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi dengan baik. Kesimpulannya, pembelajaran di sekolah sebaiknya mengimplementasikan prinsip Ki Hajar Dewantara sesuai dengan 3 semboyan, yakni ing ngarsa sung tulodo, guru di depan sebagai teladan, ing madya mangun karsa, guru di tengah sebagai membimbing atau pembimbing, tutwuri handayani, guru di belakang memberikan dorongan kepada muridnya. Penerapan pembelajaran student center.